guru penggerak hebat seluruhnya. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Biasa. Kita akan berhitung, misalnya mulai dari saya 1, 2, 3, 4 sampai berapa mampu kita. Tapi setiap bertemu dengan angka 3, angka 6 dan angka 9, kita harus bertepuk tangan. Nah, siapa yang salah berarti dia kena hukuman, dialah yang memperkenalkan diri. Oke? Atau joget? Ayo, jadi seperti ini ya, memperkenalkan dirinya, sebutkan nama dan 1 nilai positif dari kita. Nah, boleh lah, misalnya Iya, satu pakai UPT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Desi Pramita, senang dipanggil Desi. Saya guru BK SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Saya orangnya bahagia. Siapa yang sama? Kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Harapan kita nanti ketika program ini 9 bulan ke depan selesai, Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang kita bahas tadi. Oke, nah kita masuk ke sesi terakhir sebelum kita istirahat siang. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat semuanya, tadi kita sudah kenal dengan kompetensi yang perlu kita miliki, yang perlu dimiliki. Rasanya seperti keluarga baru gitu. Jadi kelihatan sekali kalau kita itu adalah seorang guru, Bapak Ibu, tidak ada jaim-jaimnya gitu. Jadi yang saya banggakan pada hari ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, satu saja. Satu aja Kak ya. Satu. Ya, kalau masalah perkenalan, masalah teman baru segala macam, semuanya sudah mewakili. Tapi saya tadi sangat berkesan dengan yang disampaikan Pak Akmal. Beliau menyampaikan rencana apa yang akan dia lakukan, pengembangan dirinya sudah sampai sejauh ke depan. Ya, selama ini mungkin saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Jadi betul-betul sangat memotivasi apa yang disampaikan oleh Pak Akmal. Mungkin kami penutup ya, ini sudah satu yang kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan CGP dari awal bersemangat sampai dalam mengajar saat ini, dan saya itu adalah suatu hal yang sangat berguna untuk saya ke depannya. Saya mempunyai pengalaman mengajar orang-orang dewasa yang dari berbagai lingkungan. Oke, silakan Bapak. ya terima kasih. Bertemu dengan orang hebat kita bisa jadi hebat. Biasanya teman kita hanya 6 orang yang kita kenal, sekarang kita sudah tahu dan sudah tahu emosi masing-masing teman Dan bisa berkolaborasi bersama-sama dan dengan tingkatan sekolah yang berbeda-beda. Terima kasih. Sama-sama. Saya hari ini saya dapatkan mungkin sama saja dengan teman-teman yang lain. Sama lewat saya. Yang menjadi pelajaran bagi saya pribadi adalah bahwa kita berada pada lingkungan orang-orang hebat, kita bukan menjadi apa-apa, dan di sini yang lebih penting itu kalori yang terbakar walaupun sedikit yang masuk. Selain bersyukur. Terus yang sangat berkesan juga karena di sini kita juga tadi dibimbing untuk membuat rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang saya dapatkan hari ini sangat luar biasa sekali. Mulai dari kita bertemu dan yang saya dapatkan adalah guru-guru hebat yang luar biasa, yang aktif dan semangat. Kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada orang lain.
yaitu pada poin A, menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Di sini rencana yang akan dilaksanakan yaitu akan mengadakan seminar bersama di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya kepala sekolah sudah ada ancang-ancang sebelum ini, Bu, akan mengadakan seminar bersama pengawas sekolah untuk. Nah, sebelum kita mengisi lembar evaluasi itu ada baiknya kita ulang sedikit dulu aktivitas yang sudah kita lakukan dan gerak tanah datar, wujudkan profil pelajar Pancasila, bersemangat belajar, wujudkan cita bangsa demi kemajuan bersama. Guru penggerak kelompok A, Mandiri, reflektif, berkolaborasi, inovatif, berpihak pada murid. Satu, dua, tiga. Kelompok kita grup merdeka, pendampingnya Dian Hafniza. Dari berbagai sekolah kita kumpul bersama dengan niat kecerdasan bangsa. Kami hebat, sukses bahagia. Grup merdeka, yes, 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 semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Tadi kita telah merefleksi diri kita melalui angket. Nah, sekarang dari angket itu kita juga akan evaluasi dari hasil angket. Hai ibu-ibu, ya makan yang banyak biar sehat lagi. Udah di-share nanti, di-share nanti. Di grup gadang Di grup gadang. Nggak tunggu aja YouTube-nya deh. Nggak tunggu aja YouTube. tinggal ada yang dari yang bikin masuk. Alun lain. Baik Bapak dan Ibu-ibu, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok B. Kebetulan di sini kami mendapatkan tema salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran atau memimpin pembelajaran. Dan anggota dari kelompok B, Firda Ningsi, Leni Zuriati, Widya Lestari, kami sendiri, dan Ibu Wiwit. Kami sendiri itu siapa namanya? Widya Lestari, Pak. Ana. Alright, di sini mungkin agak berbeda penyampaiannya dari kelompok A ya. Kalau kami di sini merumuskan yang pertama terkait kompetensi apa yang dimiliki, dan ini disesuaikan dengan materi yang diberikan tadi. Kebetulan ada 4 kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua kami menuliskan contoh-contohnya atau aksi nyatanya
di masing-masing kompetensi. Dan yang ketiga, secara keseluruhan baru kami mengambil kesimpulan kira-kira kenapa 4 kompetensi ini perlu dimiliki oleh guru penggerak. Jadi begitu cara penyampaiannya. Baik, yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Itu adalah salah satu bagian dari memimpin pembelajaran, di mana aksi nyatanya atau contoh kegiatannya adalah membiasakan budaya bersih dan sehat. Nah, salah satu contohnya dengan mengadakan gotong royong dan piket kelas. Kemudian yang kedua, ini juga disesuaikan dengan indikator yang ada di dalam materi, menanamkan rasa saling percaya dan peduli. Untuk rasa saling percaya, misalnya membentuk perangkat kelas, kegiatan OSIS misalnya, membentuk pengurus OSIS. Kemudian untuk pedulinya misalnya melihat teman yang sakit. Kemudian yang ketiga, melibatkan siswa dalam belajar kelompok dan presentasi. Nah, itu untuk kompetensi yang pertama. Dan untuk pencapaian kompetensi ini berada pada tahap layak. Karena pada umumnya kita di sekolah sudah melaksanakan ini, cuman mungkin masih belum maksimal, belum sempurna. Kemudian untuk poin yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, apa saja contoh atau kegiatan aksi nyatanya? Yang pertama, kebetulan ini kami tulis di bawah, yaitu menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif, yang kreatif, sehingga suasana belajar itu menjadi gembira dan bahagia. Itu poin pertama. Kemudian nggak bersahabat ini. Yang kedua yaitu aktif dalam kegiatan NDMP dan KKG. Kenapa kami memilih ini? Karena dari indikator kita lihat bahwa salah satu indikator untuk kompetensi ini mengadakan pertemuan guru untuk merancang proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentu ini didiskusikan atau bisa dimusyawarahkan dalam kegiatan NDMP atau KKG atau guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, merencanakan dan melaksanakan program remedial dan pengayaan. Nah, ini dalam rangka memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan supervisi kelas. Supervisi kelas ini juga dilakukan dalam rangka umpan balik bagi guru tersebut. Nah, karena di sini ada dua ya yang harus dilakukan, yang harus direfleksi. Yang pertama dari guru atau sesama teman sejabat, kemudian dari kepala sekolah juga bisa, dan dari siswa pun juga bisa dalam refleksi di akhir pembelajaran. Dan ini masuk pada poin yang ketiga nanti. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan bagi guru lain dalam praktek pembelajaran. Nah, guru penggerak ini kan sebagai contoh teladan bagi guru lain dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Begitu juga dengan perilaku lainnya. Kemudian memfasilitasi penyediaan alat peraga dan media pembelajaran. Dan ini semua dibuat dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk RPP mungkin ya Bapak dan Ibu. Dan pencapaian kompetensi ini berada pada tahap layak, karena kami merasa masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Di antara contoh nyata atau aksi nyatanya, mengadakan briefing dan rapat dengan majelis guru dan kepala sekolah dalam rangka membicarakan perkembangan pembelajaran atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah terkait dari aktivitas pembelajaran atau prestasi yang diperoleh oleh sekolah khususnya murid. Kemudian melakukan penilaian dan analisis hasil belajar. Yang ketiga, melakukan refleksi. Nah, ini refleksi di akhir pembelajaran yang diminta kepada siswa. Di refleksi ini bisa kita minta pesan, kesan, atau saran dari siswa itu sendiri, atau menanyakan apakah mereka menyukai metode pembelajaran yang kita laksanakan pada hari itu. Dan pencapaian kompetensi ini berada pada tahap cakap, karena pada umumnya kita sudah melaksanakan ini dan semuanya ini sudah kita susun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Aksi nyata yang dilakukan
adalah pendataan kehidupan keluarga murid. Nah, karena di sini indikatornya adalah memahami kebutuhan dan karakteristik orang tua murid. Jadi kita perlu mengetahui orang tua murid itu berasal dari kehidupan yang mana, apakah dari keluarga mampu, kurang mampu, karena itu sangat berpengaruh kepada kegiatan dan proses pembelajaran. Kemudian membentuk kelas orang tua atau paguyuban kelas yang tujuannya nanti membicarakan perkembangan pembelajaran anak didik. Kemudian rapat komite dan forum diskusi dengan wali murid atau orang tua, membuat buku penghubung antara guru dan orang tua, kemudian melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di rumah. Sebagai pendamping mungkin orang tua menanyakan di rumah apa PR anaknya, mungkin seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya memiliki pendidikan yang tinggi atau sebagai profesi guru atau dosen, orang tua juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar di rumah. Kemudian pencapaian kompetensi berada pada tahap cakap, karena masing-masing sekolah di kelompok kami pada umumnya sudah mengadakan pertemuan dengan guru secara berkala, dengan orang tua secara berkala, dan menerapkan indikator-indikator yang ada pada kompetensi ini. Nah, untuk kesimpulannya, untuk pertanyaan yang kedua ya, kenapa kompetensi di atas penting dimiliki oleh guru penggerak? Ini bertujuan, kompetensi ini sangat penting karena ini adalah poin-poin utama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid ini merupakan salah satu pendidikan merdeka belajar. Nah, mungkin itu dari kelompok kami, kelompok B. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Dan jika ada saran dan masukan dari kelompok lain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan Beni Nilma, Jen Rizal, Diana Rizka, Nina Kamila akan coba menyampaikan hasil pembahasan tentang kompetensi yang kita miliki. Pimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Nah, di sini kami coba mengambil dua indikator, yaitu pertama mengorganisasikan dan mengarahkan proses pengembangan sekolah untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, dalam hal ini kami mengambilnya mungkin masih dalam tahap layak, kemudian yang kedua mencoba Nah, sehingga jelas untuk menimbulkan dampak positif bagi siswa kita atau bagi murid. Nah, karena kalau di dalam program sekolah itu, di dalam misi sekolah itu tidak jelas muaranya kemana, siswanya akan dibawa kemana, diberikan. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dipresentasikan oleh kelompok A terkait pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini yang sedikit yang ingin kami berikan saran. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi kita dapat melakukan perbaikan tujuan dan cara belajar. Nah, di sini kami sudah merasa mendekati cukup. Cakap, bukan cukup cakap. Contohnya mengikuti berbalah dalam terus tadi orang tua ya. Visi kelas ya, Jadi dapat dipilih orang tua. mengajar, terhadap guru penggerak. Yang ketiga, apa contoh perilaku atau penerapan kompetensi itu pada peran Bapak Ibu? Ide-ide yang muncul dari kelompok A kita pilih acak. Kemudian kita lanjut pada kelompok B.
menambah inovasi saya untuk lebih bergaul, lebih luas kepada teman-teman guru, terutama guru-guru SMA. Saya belum kenal bagaimana cara 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asena Yati, berasal dari SMP 1 Padang Ranting, panggilan Titin. Jadi jangan salah manggil ya. Positifnya bersemangat. Nama saya Leni Doreti Ningsih, saya berasal dari SD 05 Bunga Tanjung, Kecamatan Katipo. Sisi positif saya adalah saya sangat suka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kecil lah kau ni nak masak dia tadi dah. bertugas di UPT SDN 01 Antar, Nagarian Antar, Kecamatan Padang Ranting. Dan kesukaan saya berkeliling. Keliling-keliling apa niat Jo? Berkeliling apa Pak? Ayo Pak, lupa. 40. 42. 44. Perkenalkan, nama saya Jong Rizal. Saya berasal dari SMP 3 Salim Paung. Sisi positif saya selalu bersemangat. Sama. Pengen semangat dong. Sebenarnya seru ya. Iya. Tapi saya mohon maaf, ini sebenarnya 25 menit tapi sudah 30 menit. Iya. Mohon maaf, kita kenalan aja langsung ya Bu yang belum. Enggak kenalan lagi. Oke, silakan dari Bapak Yon. Pak Jon. Ke kanan aja yang belum tadi Bapak lagi berdekat. Silakan Kak kenalkan. Baik. Kak maskernya Pak. Enggak kelihatan Pak. Turunkan sudah rapid Pak. Bila negatif sado. Ya, negatif Dan murid tentang yang pertama kompetensi yang sudah baik, apa alasannya mereka menganggap yang kompetensi itu baik. Kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan, apa alasannya. Yang ketiga, setelah ada umpan balik, apa ada perubahan rencana Bapak Ibu setelah ada umpan balik dari rekan guru dan dari siswa. Nah, apa saja perubahannya. Nah, pada saat pendampingan